Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita masih dihidupkan hari. Masalah kurban itu idealnya kita tidak tiap tahun berkurban harusnya. Jalan-jalan ke puncak aja bisa, sekali ngabisin uang 800.000. Tapi saya lihat kurban di Indonesia tidak sepopuler di Timur Tengah. Di sana nyaris tidak ada orang yang tidak berkurban setiap tahun loh. Di Afghanistan juga begitu, Pakistan juga gitu. Setiap orang berkurban setiap tahun. Di kita ini enggak, nunggu daging kurban. Bukan justru membagi daging kurban. Di mana sapi disembelih ke sana dia mengharap dapat 2 kilo. Udah 2 jam kerja sana pindah ke sapi lain dapat 2 kilo. Harusnya dia yang berkorban. Orang Indonesia ini saya lihat belum tentu 10% berkorban itu. Harusnya setiap kita berkorban. Orang sekali setahun kok. Kok jalan-jalan bisa? Ke puncak bisa? Nggak ada 10%. Jujurlah, bapak-bapak di sini, ada nggak bapak tiap tahun kurban? Nggak ada. Karena menyepelekan syariat. Dan berkorban di kampung. Itulah kesalahan pola pikir kita. Nggak ada perintah kita berkorban di kampung. Yang terbaik berkorban itu kita menyaksikan, kita nyembelih, kita makan dagingnya. Kesalahan fatal orang Indonesia ini. Yang namanya berkorban itu kita nyembelih, kita memakan dagingnya. Indonesia enggak. Dikirimnya kurban ke Cianjur. Jalan-jalan dia. Harusnya kita saksikan. Kita yang nyembelih, kita makan dagingnya. Terus selama ini ngapain? Nunggu daging kurban kan? Nggak malu kayak gitu. Nggak ada ustadz yang jelasin bagaimana tata caranya. Bagaimana dijelasin, mereka nggak ngaji. Apa saya jelasin sini ada perubahan tahun depan? Belum tentu kok. Coba cek tahun depan ada perubahan nggak? Yang hadir sini semua berkurban. Karena ustadznya nggak berani keras, takut nggak diundang. Di Arab itu Pak, setiap orang pasti berkurban. Kita nggak santai nunggu daging kurban. Di sini paling 100 orang berkurban, penduduknya 700, 600 kemana? Saling berbagi kita. Misalnya saya kasih kurban sama beliau, beliau berkurban kasih sama saya. Jadi keberkahan itu di mana-mana. Kita dapat keberkahan dari kurban saya, dapat keberkahan dari kurban dia. Dia dapat keberkahan dari kurbannya, dapat keberkahan dari kurban saya. Kan enak kan? Bukan nunggu kurban. Ya Allah, mudah-mudahan ya tahun depan perubahan ya. Berniat setiap kita berkurban. Masih ada kesempatan sekarang kok. Hah? Masih ada kesempatan sekarang kok. Ya sekarang dimulai. Masih ada berapa hari lagi? 8 hari lagi. Iya masih bisa. Iya, ini masih ada 2 slot lagi ya buat sapi ya. Ya, kambing masih banyak slotnya. Sapi berapa lagi kurang itu? Sapi banyak pedagang. Hah? Pedagang. 6 lagi. Saya bantuin Pak. Kambing 20 lagi Pak. Berbeda 30. Masih slot 30. 30 lagi slotnya. Kalau yang kurban ini Kalau Bapak masih mau. hubungi kayak Berapa kambing satu? 2 jutaan Zat. Kok pakai an? Iya, kan beda-beda Zat, sesuai dengan ukuran kaki. 1,5 nggak ada. Kucing. Bapaknya kucing ya. Ayam kan. Ayam potong. Memang minimal 2 juta memang. Standarnya. Oh iya. Saya pikir dapat 1,2.
Ayam itu. Ayam jago. Ayam bebek. Ya udah kita doakan mudah-mudahan Bapak punya rezeki. Iya, berniatlah setiap tahun punya kurban, masya Allah. Minimal kambing Pak, atau sapi urunan. Kalau nggak beli sendiri. Satu sapi satu orang. Ya buktinya jalan-jalan bisa kok. Ya Ustaz contohin. Setiap tahun alhamdulillah berkurban. Perasaan. Hah? Perasaan. Apa? Kurban perasaan. Saya insya Allah tiap tahun saya berkurban. Perasaan. Tema hari ini menanti kematian. Siapa yang usia di atas 50? Angkat tangan. Ini Sat. Angkat tangan yang di atas 55. Nah ini Sat. Ini. Ini yang baju hitam berapa umurnya? 74. Masih bujang. Takut nggak dengan kematian? Takut jadikan motivasi untuk beramal soleh. Jangan takut membuat kita berlebihan akhirnya tidak beribadah. Ya, kita jadikan takut itu motivasi untuk lebih dekat kepada Allah, lebih rajin beribadah, lebih banyak bersedekah. Jangan jalan-jalan melulu, ada uang jalan-jalan. Lihat mall itu. Setiap ahad suami istri anak makan-makan. Satu, menanti kematian. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sepakat? Cuma membedakan kita ada 3. Di mana meninggal, kapan meninggal, apa penyebab meninggal. Kadang orang tidur, bangunnya udah mati. Kadang ketabrak kereta. Kadang sedang di masjid. Kadang sedang sujud, masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan sedang sholat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Sekaligus kematian kita. Kawan saya begitu. Syahadat dia, sedang syahadat. Syahadat sholat sekaligus syahadat matinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca 2135. Ayo. Enggak siap. Lupa Sat. Berapa bulan yang ikut? Memang Ustaz lain nggak baca Quran. 2135. Antum 628. Saya 628. 62 ayat 8. Antum dulu. 2135. 35. Udah ketemu 628 nggak apa-apa, langsung kalau ketemu. Surat 21 saja. Ya Allah. 2135. Antum 2135. Surat ke-21. Iya, surat ke-21. Astagfirullahaladzim. Ayatnya 35. Antum 628. Ini 2135. Ya, kalau ketemu baca. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Pasti ya. Penyebabnya yang berbeda. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal, beda kita. Wallahu a'lam di mana nanti. Terus Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. coba lihat kebaikan dan keburukan. Kadang dimiskinkan, ridho enggak? Kadang dikayakan, pamer enggak? Ini begitu miskin minder, begitu kaya pamer. Orang beriman itu enggak. Miskin dia sabar, kaya dia bersyukur. Kaya dikit dah sombong, belagu kata orang Jakarta. Baru punya mobil, itu pun kredit. Seperti beliau ini. Terus, Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. apa itu artinya? Pertanggungjawaban. Ini kita rekaman kelihatan nanti padang mahsyar nanti. Siapa yang terlambat, siapa yang nyender. Terus 628 ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Coba lihat, ada orang takut mati banyak. Masuk dia ke rumah, dikunci pintu jendela supaya apa namanya? Malaikat maut tidak bisa masuk. Malah mati dia, nggak ada oksigen. Banyak orang takut mati.
Kalau orang nggak beriman pasti takut mati. Tapi kalau orang beriman siap, hidup siap, mati siap. Hidup dia berkah, meninggal dapat kemudahan. Kayak di kuburan itu kan, ada yang disiksa, ada yang dipelihara. Kerjaan mereka apa? Menonton, melihat fasilitas surga yang akan dimasuki. Tapi dia belum bisa masuk surga karena belum ada hisab, belum ada mizan. Tiap hari tunjukin fasilitas surga sama dia. Jadi 3 juta tahun dia meninggal baru hari kiamat, nggak terasa. Ternyata ditahan. 3145. Ayat 3 surat 3 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Apa artinya pahala dunia? Diberikan rezeki melimpah, tapi nggak dapat pahala di akhirat. Ada? Dilimpahkan rezeki, punya rumah mewah, mobil mewah, tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi jangan sombong karena kaya. Bisa jadi dihabisi Allah rezekinya di dunia, diumbar habis-habisan, tapi nggak dapat surga. Untuk apa kita itu? Mendingan kaya di dunia tapi meninggal masuk surga. Ini udah miskin, jelek, belagu, pesek lagi. Terus Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, sebab-sebab husnul khotimah. Bagaimana agar mati kita dalam keadaan baik? Husnul khotimah. 1, menegakkan ketauhidan tentang Allah. Artinya apa? Bertauhid yang benar, yang lurus. Tidak syirik sekecil apapun dan kapanpun. Kan sering lihat retak tangan. Oh begini kamu, nasib kamu begini. Udah syirik gitu kan. Nanti burung gagak bunyi di genteng. Kuk 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 kuk. Oh kakek meninggal di Bojonegoro. Meninggal beneran. Nggak ada urusan burung gagak dengan kematian. Nggak ada urusan retak tangan dengan takdir. Tapi Indonesia dihubung-hubungkan. Oh kamu begini, lihat retak tangan kamu begini-begini. Gak usah percaya itu. Nafikan itu. Buka 1427. Harus menegakkan tauhid. 1427, 21, 25. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dari Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Coba lihat, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, yang berilmu, dan menyesatkan orang yang zalim, sewenang-wenang, banyak bohong, rajin sholat tapi dusta senang, sama istri, sama teman, sama tetangga, sama imam masjid. Ada orang, ada sholatnya rajin tapi bohongnya senang, suka dusta, sholatnya nggak tinggal sebenarnya. Allah hinakan mereka dunia akhirat. Pada sholat nggak tinggal dia. 21, 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. Nabi dan Rasul itu berapa? Yang diturunkan dia dimasukkan ke Al-Quran 25. Jumlah Rasul itu berapa? 114. Jumlah Nabi 124.000. Saya ulangi ya, Nabi 124.000, Rasul yang masuk Al-Quran 25, jumlah Rasul 114. Yang wajib kita imani 25 itu. Mereka Rasul dan Nabi. Nabi belum tentu Rasul ya. Karena Nabi untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau Rasul untuk umatnya. Dia punya umat, punya kitab. Bedanya itu. Kitab yang turunkan Allah berapa? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan itu punya umat.
Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Taurat Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi punya umat memang. Punya umat, punya kitab. Jadi besok di padang mahsyar, Nabi yang pertama dipanggil itu masuk surga plus pengikutnya Nabi Muhammad, Pak. Walaupun beliau Nabi terakhir. Yang pertama pembuka surga itu aku, kata Rasulullah. Umatku pertama masuk surga. Masya Allah. Jadi yang pertama masuk surga insya Allah kita. Walaupun kita umat terakhir. Mereka nunggu bisa 1000-2000 tahun. Kita udah ngopi-ngopi di surga. Ya di surga apapun ada soalnya. Mau ngopi, makan karedok, nasi uduk. Di surga semua ada. Apa yang kamu minta ada. Rendang Padang, bebek goreng, ayam kaleo. 2. Bertakwa kepada Allah. 3102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Coba lihat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. 829. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Kemudian kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia. Coba lihat, Allah berikan kepada kita furqan, pembeda. Ini siapa namanya, Dek? Furqan. Azam. Ayah ada di sini. Yang mana makhluknya? Oh. Ayah rajin ngaji ya? Pernah marah? Penyebabnya apa? Nggak ngaji, nggak sholat, nggak makan? Nggak tahu soalnya. Tanpa sebab marah? Kalau aku salah semuanya marah. Siang malam marah gitu? Enggak. Kadang-kadang kalau menurut. Oh begitu, ya wajar dong nak. Ayah marah kalau nggak menurut. Ya? Kena marah. Karena bukan rahasia. Paling di rumah dimarahi. Jangan biasakan marahi anak itu. Tapi mengingatkan, iya. Saya paling nggak mau marahi anak itu. Mengingatkan. Nggak sholat diingatkan, bukan dimarahi. Nggak puasa diingatkan, bukan dimarahi. Dimarahi nggak menyelesaikan masalah. Yang ada kebencian. Ya. Yang ketiga, istiqomah beriman kepada Allah. Istiqomah, summa istaqamu. 46, 13, 14. Banyak orang beriman tapi nggak istiqomah. Rajin ngaji 3 bulan hilang. 46, 13, 14. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya. Masya Allah. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Tidak khawatir dan tidak sedih. Jadi orang beriman itu tidak pernah stres, tidak sedih, tidak khawatir, tidak gembira berlebihan. Itulah ciri-ciri orang beriman. Ada orang kan dapat rezeki pamer, miskin minder. Umat Islam bukan seperti itu. Waktu nggak ada dia diam, ada dia bersyukur. Syukur-syukur bisa berbagi sama tetangga. Pulang dari kampung bawa makanan bagi. 4. Bersikap benar dan jujur. 3323. Ini yang susah sekarang Pak, untuk jujur itu. 3323. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Itulah orang perang itu. Walaupun depan mata kematian beruntun, luka di mana-mana, badan kena bacok, tapi istiqomah.
Lihat perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Paling banyak korban perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud itu paling banyak umat Islam kena. Kalau nggak silap 70 lebih yang meninggal. Perang Uhud itu. Sampai sedih sekali Rasulullah. Orang-orang yang dia cintai banyak yang meninggal. Zaman waktu perang Uhud itu. Dahsyat sekali perang Uhud itu. Tapi insya Allah mereka dijanjikan surga. Mereka mati syahid. Ya, jihad kita sekarang apa? Nuntut ilmu ini. Ini jihad loh ini. Kalau antum bawa bapak pulang sebelum sampai rumah meninggal terjatuh, mati syahid loh Pak. Namanya syahid dunia. Apa yang bapak dapatkan? Lepas siksa kubur. Ibu-ibu juga gitu. Kalau meninggal nanti sebelum sampai rumah, lepas siksa kubur. Syahid dunia. Menuntut ilmu mati syahid. Karena yang kita tuntut itu ilmu Allah, Al-Quran, ilmillah. Makanya rajinlah ke majelis-majelis Al-Quran itu. Kalau takdirkan kita meninggal di majelis itu, mati syahid, Masya Allah. Ya, insya. Kemudian berdoa sungguh-sungguh untuk menggapai husnul khotimah. 3 ayat 8. Sungguh-sungguh berdoa agar kita husnul khotimah, meninggal keadaan baik. 3 ayat 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, jangan ada cenderung kepada kesesatan setelah dapat petunjuk. Ada Pak, ada. Sholat rajin tapi maksiat jalan. Pulang sholat dia berzina, sesat jalan terus, sholatnya nggak tinggal. Haji berangkat tapi korupsi. Ada? Sholat nggak tinggal dia tapi korupsi. Uangnya nggak haram, uang nggak ada yang haram loh. Yang haram itu apa? Pekerjaannya, mengambil hak yang bukan haknya, mengambil hak orang lain, disebut korupsi atau mencuri, dan itu biasa di Indonesia. Bertobat kepada Allah. 6 ayat 8. 6 ayat 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu Al-Quran Pak. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Ya. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti padang mahsyar insya Allah tubuh kita ini bercahaya. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Cahaya yang paling terang siapa? Rasulullah. Dari kejauhan kita dilihat cahaya paling terang, itu Rasulullah. Masya Allah. Nanti baru dikumpulkan, dikawal masuk surga. Kalau orang neraka disebut digiring masuk neraka. Syukur-syukur kita satu kapling dengan Rasulullah. Surga apa Rasulullah? Firdaus. Ada nama orang Firdaus tapi masuk neraka dia. Nama doang. Muhammad Firdaus, tapi nggak sholat. Namanya ada Barjo tapi taat. Ada si Barjo sini. Iya, namanya Barjo tapi taat. Namanya Firdaus tapi nggak sholat. Nah, syarat-syarat taubat, dengar Pak, saya bacakan aja. 1. Meninggalkan perbuatan dosa, pasti harus. 2. Menyesal telah melakukan dosa. 3.
bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi selama-lamanya. 4, ikhlas dalam bertobat. Tidak ada ngomong, aduh, sejak saya rajin sholat, kawan-kawan saya nggak ada lagi ke rumah ya. Sejak saya sekarang rajin ke masjid, kawan-kawan akrab saya nggak pernah datang lagi. Dia merasa nggak nyaman bertobat itu. Malah bersyukur dia, Allah jauhkan dia dari orang yang suka bermaksiat. Tapi malah dia mengeluh, sejak saya rajin ke masjid, kawan-kawan lama saya nggak ada datang lagi ke rumah. Akhirnya berhenti dia sholat, kawannya datang lagi. Kawannya setan, dia jadi setan. Kelima, meminta halal, pembebasan diri dari hak yang dizolimi. Hati-hati loh, ini yang berat nanti. Nggak masuk surga bro. Antum pernah menzulumi orang, menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, tiba-tiba dia meninggal. Antum harus cari padang mahsyar itu. Sekian miliar padang mahsyar. Minta maaf lah. Udah berhak sebenarnya antum masuk surga. Tapi ada yang antum zolimi dan tidak sempat masuk, minta maaf ketika meninggal, ya nggak bisa masuk surga. Makanya hati-hati jamu, jaga mulut. Keenam, bertobat sebelum nyawa di kerongkongan. Lihat, astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa lagi, udah di kerongkongan. Dan sebelum matahari terbit dari barat, udah di kerongkongan baru dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa. Udah habis, udah tutup pintu tobat. Itulah materi kita, silakan bertanya. Tes, pertanyaannya kan tadi Ustaz bilang kalau di padang mahsyar nanti kita akan diyakini kalau kita menzalimi orang siapapun itu orangnya. Gimana kalau kasusnya kita lagi jalan gitu ya, lagi gak ada niat mau ngezalimin orang apa kayak gimana, tapi kita nggak sengaja ngezalimin orang. Kayak misalnya kita lagi nyetir di tengah hujan terus nyipratin orang, atau kita lagi naik KRL kan dempet-dempetan, nggak sengaja gitu kita ngedorong orang atau nginjek kaki orang. Ya itu kan sifatnya nggak sengaja. Yang dosa itu kalau sengaja, cek, ya, karena sifatnya nggak sengaja. Dikatakan berdosa kalau sengaja melakukan perbuatan dosa, kedorong orang, ya, berarti nggak sengaja. Nggak berdosa ya enggak lah, orang nggak sengaja. Ya yang lain, istighfar. Hanya itu kata dianjurkan Rasulullah. Banyak istighfar. Kita lupa melakukan perbuatan dosa kalau banyak istighfar. Lupa kita itu, yakinlah. Persoalannya karena lidah lupa berzikir. Bagaimana kesempatan kita melakukan dosa? Lidah istighfar terus. Sambil masak, sambil nyetir, astagfirullah wa atubu ilaih. Sambil nyetir, astagfirullah wa atubu ilaih. Mau ditabrak orang kita, astagfirullah. Karena itu mengalir sendiri, Pak. Tapi kalau nggak biasa kita bahasa yang toib itu, yang bagus itu, yang keluar nama binatang, monyet lo, kambing lo, kelelawar lo, kata. Di Jakarta paling populer anjing, anjing lo, kata. Saya perhatikan nggak kayak anjing. Kalau Medan babi, babi kau, katanya. Apa untungnya kita ngomong kayak gitu? Karena kebiasaan, Pak. Spontan. Tapi kalau kita biasa istighfar, kita istighfar pasti. Mau senggolong, astagfirullah. Disalip orang mobil, astagfirullah. Mengalir sendiri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, seseorang sesat sebelum dia meninggal ataupun pas di alam kubur, dia kan akan ditanya mana tujuan dia? Apakah dia masuk neraka atau surga? Kalau dia sampai mati masih ada iman di hatinya, tetap layak berhak masuk surga, walaupun diazab dulu. Nah, kemudian banyak hadis yang mengatakan di padang mahsyar semua merasa ketakutan. Iya. Nah, kalau di alam kubur dia udah tahu dia bakal masuk surga, harusnya kan logikanya nih, ya udah tenang aja, dan juga nggak perlu buru-buru kita untuk ditimbang toh akhirnya kita akan masuk surga juga. Begitu juga orang yang akan masuk neraka, kita buru-buru ujungnya kita akan masuk neraka
juga gitu. Logikanya gitu kan. Apa kita sengaja dilupakan oleh Allah? Begini, Pernah masalah. ketika awal masuk kubur, pertanyaan man rabbuka man nabiyuka, semua orang dalam keadaan ketakutan, Pak. Tapi ketika jawaban bisa kita jawab, setelah itu kita nggak ada lagi takut. Karena digembirakan Allah. Di awalnya ya, semua kita ketakutan nanti. Pertama, karena situasi baru kita hadapi. Yang kedua, di kubur kita sendirian. Semua ketakutan kok. Tapi begitu kita bisa jawab semua pertanyaan, langsung diberikan ketenangan. Surga nggak bisa kita masuki karena belum ada pengadilan. Tapi hasil surga sudah ditunjukkan. Sampai kapan? 3 juta kemudian sampai hari kiamat. Jadi kita gini terus senyum melihat fasilitas surga itu. Tapi kita belum bisa masuk. Sama dengan kita jalan-jalan ke mall. Kita nggak bisa beli, tapi lihat fasilitas mall itu. Bagus ya Ma, bagus ya Pak, bagus ya Ma. Padahal kita nggak beli, tapi karena bagus fasilitas itu bisa kita nikmati lewat mata. Begitulah di alam kubur kita. Insya Allah. Yang disiksa itu kuda, dengar Pak, sempurna kuda itu. Melengking kuda itu, paksa aja kuda di atas kuburan itu. Melengking dia ketakutan karena kuda bisa mendengar siksa, mendengar azab. Cuma kuda. Kita nggak diberikan Allah untuk mendengar azab kubur, tapi kuda iya. Coba Bapak kalau punya kuda, paksa ke sana, kabur kuda itu. Ya, udah cukup ya. Udah kita sholat isya. Doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.